Siapkan wadah, pecahkan 1 butir telur, masukkan 100 gram gula pasir, lalu ini diaduk sampai gula pasirnya tercampur merata dan larut. Setelah gula pasirnya sudah tercampur merata dan larut, selanjutnya masukkan 110 gram tepung terigu. Aduk kembali adonan. Lalu tambahkan 200 ml santan kekentalan sedang. Aduk kembali adonan sampai tercampur merata. Setelah adonannya tercampur merata, ini boleh disisihkan dulu. Selanjutnya, kita buat bahan yang B. Masukkan 2 sendok makan tepung maizena, 200 ml santan, 1/4 sendok teh pasta pandan, ini diaduk sampai tercampur merata. Lalu hidupkan api kompornya, masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk sampai adonannya mengental. Bisa dilihat adonannya ini sudah mengental, bisa dimatikan api kompornya. Lalu tuangkan adonan B ke dalam adonan yang A. Kemudian ini diaduk sampai tercampur merata. Dan supaya teksturnya lebih halus, adonannya ini disaring ya. Ini saya menggunakan wadah yang ada corongnya supaya nanti saat menuangnya lebih mudah. Nah, ini boleh disisihkan dulu ya. Lanjut kita buat untuk bahan adonan yang C. Siapkan panci, masukkan 2 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras, setengah sendok makan gula pasir, 400 ml santan, dan tambahkan sejumput garam. Aduk adonan, lalu hidupkan api kompornya, masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk sampai adonannya mengental. Nah, ini bisa dilihat ya, adonannya sudah mengental, mendidih, dan meletup-letup seperti ini. Ini udah cukup, bisa dimatikan api kompornya. Selanjutnya, siapkan cetakan yang sebelumnya sudah saya olesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis. Tuang adonan yang hijau. Untuk menuangnya jangan sampai terlalu penuh ya, sisakan sedikit ruang karena nanti akan kita tuang adonan yang flat di bagian tengahnya. Nah, ini setelah selesai semua saya tuang adonan yang hijau. Lalu siapkan adonan yang flat, ini saya masukkan ke dalam botol kecap supaya menuangnya lebih mudah. Kalau nggak ada bisa juga menggunakan plastik segitiga. Tuang adonan yang flat ke bagian tengah cetakan, dituang secukupnya aja. Selanjutnya ini siap untuk dikukus. Sebelumnya saya sudah memanaskan kukusan dalam keadaan air yang sudah mendidih. Masukkan adonan ke dalam kukusan. Ini dikukus selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa tutup kukusannya ditutup menggunakan serbet atau kain bersih supaya uap airnya nggak menetes ke dalam kukusan. Setelah 20 menit dikukus, buka tutup kukusannya. Nah, ini kue nona manisnya sudah matang dan siap untuk diangkat. Hati-hati saat mengangkatnya, karena kue nona manis ini lembut banget, apalagi masih dalam keadaan panas seperti ini ya. Ini rawan banget hancur, jadi pelan-pelan aja saat mengangkatnya. Sebelum dikeluarkan dari cetakan, ini boleh didiamkan dulu sampai kue nona manisnya ini dingin, baru bisa dikeluarkan dari cetakan ya. Nah, ini kue nona manisnya udah dingin, bisa dikeluarkan dari cetakan. Ini cara mengeluarkannya cukup mudah ya, cukup ditekan perlahan aja. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai.
Nah, ini dia kue nona manisnya. Bisa dilihat ya dari potongannya ini berasa lembut. Flanya ini lumer. Ini rasanya itu manis, gurih, lembut, dan nggak enak ya, nggak bosanin. Rasanya itu enak banget. Cocok untuk dijadikan menu takjil untuk berbuka puasa. Untuk ide jualan juga cocok banget. Recommended ya untuk dicobain di rumah. Selamat mencoba dari resep yang saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.